Mungkin sedikit informasi tentang Galeri Makkah Madinah ini sebetulnya terinspirasi dari galeri yang sama yang ada di kota Madinah. Kalau di sana namanya Dar Al Madinah. Jadi kalau misalnya nanti ibu bisa ke Madinah, mudah-mudahan nanti bisa ke sana bareng-bareng lagi ya. Amin. Insya Allah akan menemukan galeri yang mirip seperti ini, namanya Dar Al Madinah. Dan kita awali di Galeri Makkah Madinah dengan replika dari Gua Hiro. Kenapa kita awali dengan Gua Hiro? Karena seperti yang kita tahu di sini adalah tempat di mana diturunkannya wahyu pertama, betul? Surat apa yang turun di sini, ibu? Surat Iqra, surat Al-Alaq, betul ya. Memang bunyi awalnya Iqra ya. Iqra bismillahirrahmanirrahim dari khalaq. Dari ayat 1 sampai ayat 5. Nama suratnya adalah Al-Alaq. Dan ternyata untuk ukuran dari Gua Hiro kita samakan karena memang ukuran dari Gua Hiro itu tidak terlalu luas. Ukurannya hanya sekitar 2 kali 1 meter. Jadi kalau mau masuk ke sini maksimal hanya 3 orang dewasa ya. Dan untuk gambaran aslinya seperti yang ada di dinding sini, ini gambaran asli dari Gua Hiro. Jadi kalau misalnya nanti ibu ke sana bentuknya mirip seperti ini ya. Nah, ini adalah ya seperti ini. Dan ternyata Gua Hiro ini kecil seperti ini dan ini adalah kota Madinah. Dan di sini kita bisa lihat ada 2 jalur. Yang pertama jalur yang nomor 7 yang ada lampu hijaunya, sedangkan yang kedua adalah jalur yang nomor 6 ya. Nah, jadi ada 2 jalur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jalur yang berwarna hijau ini adalah jalur yang biasa digunakan oleh para kafilah dagang. Atas tanah tersebut dibangunkannya rumah untuk Rasulullah dan juga Masjid Nabawi. Ya, nah ini yang berwarna hijau, ini adalah Masjid Nabawi ya. Yang ternyata Masjid Nabawi ini dibangun ketika Rasulullah tiba di kota Madinah dan tadi tanahnya dimilikan oleh pemerintah ya. Oke, karena kita sudah di Madinah, ceritanya kita akan lihat rumah Nabi yang ada di kota Madinah yang ternyata bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Saya bisa pastikan kalau nanti ibu ke sana, ibu sudah tidak lagi bisa melihat bentuk dari rumah Nabi seperti apa. Jadi kalau misalnya penasaran di mana sih rumah Nabi dulu, ini dia gambarannya ya. Nah, nomor 6 dan nomor 4 ini adalah area dari rumah Aisyah itu. Aisyah itu siapanya Nabi? Istrinya betul ya. Jadi ini adalah rumah Rasulullah tentunya ya. Sedangkan yang nomor 1 ini adalah potongan dari rumah Fatimah. Kalau Fatimah adalah kalau orang dulu itu hanya pagar-pagar aja kalau apartemen. Nah, mungkin nanti kita akan lihat sketsa-sketsa dari Masjid Nabawi yang dulu yang mungkin bisa yang sekarang dijadikan oleh para. Setelah ada makamnya Umar, ada sedikit perbedaan setelah ada makamnya Umar, yaitu adanya hijab. Ya, diberikan hijab ibu tentang perang Uhud. Kita ke sini dulu ya. Ini adalah area dari pemakaman Baqi. Mungkin yang pernah ke sana atau masih ingat atau sudah tahu Uhud. Ya, bahkan saya mendengar salah satu hadis, ini bukan saya mengatakan itu ya. Ini hadis Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan-perempuan yang sering berziarah. Ya. Jadi mungkin itu patokan dari para ulama yang sebelah kiri itu semua. Ini adalah area dari makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ya. Bentuknya seperti ini ya. Ada besi-besi seperti ini. Yang tadi ini adalah rumah dari siapa ini? Rumah Aisyah, betul ya, rumahnya Aisyah. Tadi kita ingat ya di paket bahwa di rumah Aisyah ini ada pintu yang bisa langsung masuk ke masjid. Nah, ibu bayangkan ibu masuk dari rumah Aisyah ke masjid sini, walaupun sekarang sudah nggak ada pintunya, ya bayangkan saja masuk dari rumah Aisyah ke masjid sini supaya ibu tahu seberapa lebar Masjid Nabawi di masa Rasulullah. Yaitu dari rumah Aisyah sampai ke mimbarnya Nabi. Ini adalah lebar dari Masjid Nabawi di masa Rasulullah dengan ciri khas berkarpet hijau. Sedangkan yang warna merah ini adalah area dari perluasan Masjid Nabawinya. Jadi kalau kita mau sholat di Masjid Nabawi yang dulu digunakan Rasulullah, para sahabat, Umar, Abu Bakar ya, itu cara yang berkarpet hijau ini. Namun yang jadi masalah sekarang, kalau ibu sekarang ke sana, ibu sudah tidak lagi bisa melihat bentuk dari area karpet merah. Karena di akhir 2019 kemarin seluruh dari karpet Masjid Nabawi sudah dihijaukan. Oh, jadi gimana dong ngebedainnya sama-sama hijau gitu ya? Kalau yang pernah ke sana mungkin tahu ya lokasinya. Tapi yang belum pernah ke sana gimana tuh sama-sama hijau sekarang gitu ya? Nah, tadi dulunya sudah saya kasih tahu yaitu dari area makam Nabi ya sampai ke mimbar. Dan nyatanya di sini masih ada rekat ya sebagai pembeda antara Masjid Nabawi di masa Rasulullah dengan Masjid Nabawi di area perluasan. Walaupun jadi sama-sama hijau, kita akan tetap tahu bahwa itu yang dulu digunakan oleh Rasulullah ya. Dan ini adalah mihrab, ini adalah tempat di mana Rasulullah mengambil sholat. Jadi ketika Rasulullah masuk ke rumah Aisyah, beliau bisa langsung jadi imam. Oke, sebelum lanjut lagi penjelasan, mungkin mau bahas apa lagi di sini? Al-Farisi memberikan kritik kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah menyetujuinya. Dan kalau di dalam Al-Quran, ini juga terkenal sebagai perang Ahzab. Makanya menjadi nama salah satu surat, yaitu surat Al-Ahzab, yang artinya orang-orang yang bersekutu. Karena di sini mereka menemukan 72 sahabat yang terbunuh dengan keadaan mayatnya dimutilasi.
ada yang matanya dicongkel, ada yang telinganya dipotong, ada yang hidungnya dipotong untuk dijadikan gantungan halus oleh perempuan kaum muslim. Dan seperti ini mereka berdoa Rasulullah ketika beliau melihat pamannya sendiri yang bernama hadis riwayat beliau ya, karena beliau tinggalnya di Sufah Abu Hurairah, dekat dengan Rasulullah, tahu kesehariannya ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini adalah Masjid Nabawi masih di masa Rasulullah. Hanya perbedaannya ini setelah adanya perintah sholat menghadap ke Ka'bah. Yang tadinya tempat imamnya di sini jadi dibalik ke sini. Jadi ketika Rasulullah sekarang keluar dari rumahnya, beliau bisa langsung jadi imam ya, karena ini sudah jadi area imam. Dan lebarnya seperti yang tadi saya jelaskan di sana, yaitu dari rumah Aisyah sampai ke mimbar. Jadi ini adalah area dari karpet hijau. Nah, ini yang mungkin Ibu jawab tadi ya, tanyakan tadi ya. Jadi sekarang kan perempuan sini yang tadi saya jelaskan ya. Ini sekitar 15 kali 22 meter. Kurang lebih ya, 15 kali 22 meter. Jadi nggak terlalu luas. Dan mungkin ini adalah maket yang tadi saya janjikan di sebelah sana tentang nama-nama istri Nabi. Ya, siapa aja saya sebutin satu-satu Ibu ya, kita kenalan dulu. Ini adalah rumah dari Hafsah. Nah, ada yang tahu nggak ini Hafsah putri siapa? Mungkin adanya pernah belajar sayang? Abu Bakar ya? Hafsah binti Umar. Oh iya. Nah, kalau Abu Bakar itu Aisyah. Nah, Aisyah binti Abu Bakar ya. Jadi yang dimakamkan di rumah Aisyah, Abu Bakar dan Umar berarti siapanya Nabi? Abu Bakar. Besan atau mertua? Mertua. Kalau besan anak-anaknya yang dinikahkan. Kalau ini anaknya yang dinikahi oleh Rasulullah ya. Jadi Abu Bakar dan Umar adalah mertua ya. Nah, ini Hafsah binti Umar, Aisyah binti Abu Bakar, itu Saudah binti Zamah, Zainab binti Khuzaimah, ini putrinya Rasulullah Fatimah. Di sini kesini istrinya juga ya, Juwariyah binti Al Haris, Sofia binti Huyai, Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsi. Ada 2 nama Zainab di sini. Total istri beliau ada di sini sekitar 8 istri. Namun kalau yang saya tahu kalau ditotalkan keseluruhannya, total istri Rasulullah itu sekitar 12 istri bersama budak. Jadi ada beberapa yang belum masuk. Seperti Khadijah, ada di sini nggak Khadijah Bu? Kenapa nggak ada Khadijah? Meninggalnya di mana? Maka sedangkan Masjid Nabawi ini di Madinah seperti itu. Jadi walaupun saat beliau masih hidup nggak ada di sini karena beliau ada di Mekah seperti itu ya. Terus juga seperti Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah hadiah dari Raja Mesir, ada di Mesir. Terus juga seperti Maimunah ya, istri terakhir dan dinikah oleh Rasulullah. Jadi ada beberapa yang belum masuk ya. Ada yang namanya sama mungkin seperti nama istri Nabi. Oh, di sini Allah di masa itu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sengaja ciptakan Aisyah dengan kecemburuannya sebagai pelajaran kita umat setelahnya. Karena terkadang dari kecemburuan Aisyah ini mengeluarkan beberapa hukum dari Rasulullah. Ya, itu boleh atau enggak boleh? Yang tahu boleh atau enggak boleh siapa? Allah. Ya, salah satu contohnya ketika Aisyah ini cemburu kepada Sofia, ini mungkin Ibu pernah dengar enggak? Mau saya kisahkan dari sini? Iya. Oke. Bukan salah madu. Salah madu ke Zainab binti Jahsi. Nah, yang mengharamkan madu ya. Nah, itu pun kaidah juga. Tidak boleh mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan dan tidak boleh menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan. Ya, misalnya seperti babi ini kita nggak apa-apa halal kok babi, padahal udah diharamkan sama Allah, itu nggak boleh seperti itu ya. Oke, nah Aisyah ini cemburu ke Sofia. Kenapa Sofia dicemburui? Karena Sofia ini terkenal juga dengan kecantikan. Nah, saya garis bawahi bahwa istri-istri Rasulullah semuanya cantik-cantik dan muda-muda. Ya, yang saya tahu yang paling sepuh itu hanya 2, Saudah binti Zamah yang memberikan waktu gilirnya untuk Aisyah, dan Zainab binti Khuzaimah yang berumah tangga dengan Rasulullah hanya 2 bulan saja. Karena beliau menikah dengan Rasulullah sudah sepuh, terus 2 bulan kemudian wafat. Seperti itu. Kalau nggak salah rumahnya juga yang digantikan oleh Maimunah. Ya. Nah, kenapa ketika Aisyah ini, nah ini Aisyah Sofia ini adalah wanita yang paling terkenal juga dengan kecantikannya juga. Ya. Beliau adalah keturunan dari Yahudi. Ya, nah ini pernah dicemburu. Dan kenapa pertanyaannya ketika Aisyah ini cemburu kepada Sofia membuat Aisyah ditegur oleh Rasulullah dan mengeluarkan hukum? Karena ternyata kecemburuan Aisyah membuat Aisyah menggibah Sofia. Dan ini menjadi kaidah larangannya gibah. Masya Allah. Jadi ternyata ada pelajarannya dari kecemburuan Aisyah. Nah, pertanyaannya gimana sih dulu gibahnya Aisyah ke Sofia? Dulu Ibu, gibahnya Aisyah ke Sofia itu nggak pakai kata-kata. Beliau cuma bilang pakai isyarat. Beliau cuma bilang gini, Sofia, apa ini? Pendek katanya, body shaming. Itu langsung ditegur oleh Rasulullah. Kata Rasulullah sambil marah kepada Aisyah, wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa engkau
sudah mengatakan satu perkataan yang apabila perkataan tersebut engkau campurkan ke dalam air laut, niscaya air laut tersebut akan berubah menjadi busuk. Masya Allah. Air laut sedunia seberapa liter, Bu? Itu bisa berubah busuk gara-gara satu perkataan aja. Padahal cuma isyarat doang. Masya Allah. Kalau kita di zaman sekarang gimana? Nah, insya Allah kalau yang di sini soleha mudah-mudahan ya, nggak suka ngomongin orang ya. Tapi kalau di zaman sekarang yang saya tahu biasanya zaman sekarang itu ditutupin dulu. Maksudnya mungkin biar nggak biar nggak ditulis sama malaikat. Kita dikasih judul dulu, Bu, sini. Ini saya mah nggak gibah. Ini mah saya mah fakta. Kayak gitu ya biasanya. Padahal kata bukan gibah ini mah ya. Ini mah fakta. Padahal kata Rasulullah apa? Fakta yang engkau sebutkan dari saudaramu itu adalah gibah. Sedangkan kebohongan yang engkau sebutkan dari saudaramu itu adalah fitnah. Dan keduanya adalah dosa besar. Ya, makanya dulu ada yang nanya kepada Rasulullah, gimana kalau yang kita omongin itu kebenarannya? Ya itu gibah maksudnya. Kalau kamu mengada-ngada itu fitnah kamu ke dia, seperti itu maksudnya. Ya, nah itu adalah dosa besar. Kenapa Rasulullah sangat mewanti-wanti Aisyah untuk tidak menggibah? Karena Rasulullah pernah ditampakkan balasan bagi orang yang suka gibah. Kapan terjadinya? 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah, yaitu ketika masih di Mekah, ketika Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj ke langit, Rasulullah di tengah perjalanan menemukan satu kaum yang Allah gantikan kukunya jadi terbuat dari besi atau timah. Dan mereka sedang mencakar-cakar wajah mereka dan mencakar-cakar dada-dada mereka. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah kaum yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri dan menghancurkan kehormatannya, atau yang suka gibah maksudnya. Ya, kenapa ini sangat besar nih? Dosa ini termasuk yang paling sulit atau yang termasuk besar. Karena dosa gibah ini adalah dosa yang berkaitan dengan hak manusia, bukan dengan hak Allah. Kalau kita dosa besar ke Allah, misalkan kita pernah berbuat dosa besar gitu ya, ke Allah itu urusannya. Terus kita taubat dengan taubatan nasuha, diterima nggak sama Allah? Diterima insya Allah. Tapi kalau ini dosa kepada manusia, mencari keriduannya sulit. Bahkan kita mungkin malu, gengsi untuk minta maaf, betul nggak? Sedangkan kalau kita tidak selesai masalah gibah di dunia, emang kita dibiarkan gitu sama Allah? Enggak gitu. Ya, di akhirat nanti setelah kiamat, setelah dunia ini tidak ada, maka kita akan dikumpulkan di pengadilan Allah dan tentu kita akan tetap dipertemukan dengan orang yang pernah kita gibahi. Masya Allah, ketemu di sana nanti. Ya, dan mereka akan ditanya sama Allah, wahai fulan, apakah engkau sudah ridho sama ibu ini yang dulu menggibahi engkau? Jawaban di sana gimana? Dimaafkan nggak? Kecil kemungkinan dimaafkan. Kenapa kecil? Karena di sana tempatnya butuh amal soleh yang bisa menambah berat amal soleh kita. Sedangkan amal soleh hanya bisa dilakukan di mana? Di dunia saja. Dan dunia sudah kiamat, sudah berakhir. Makanya kata Allah, nggak ada lagi pengerjaan amal soleh sekarang. Makanya mereka akan berkesempatan. Ya Allah, saya nggak ridho sama ibu ini. Nggak ridho. Saya nggak akan maafkan dia. Saya mau amal solehnya dia buat saya. Nah, makanya amal solehnya bisa diberikan. Kita setelah habis amal solehnya dilempar ke api neraka. Jadi ternyata ini bukan perkara kecil ya. Kita berapa lama sih di dunia, betul nggak? Paling lama 70 tahun. Dan itu pun amal solehnya udah berapa banyak? Kadang kita malas juga, ya Masya Allah ya. Ternyata yang sedikit ini amal soleh itu bisa hangus gara-gara gibah aja. Masya Allah ya. Jadi itu ternyata bukan perkara kecil. Dan itu adalah pelajaran yang kita bisa ambil dari kecemburuannya Aisyah. Ternyata ada hikmahnya, ada pelajarannya, Masya Allah. Jadi nanti kalau ada lagi yang bilang, ibu nggak apa-apa ya, saya ini juga gibah kan ya. Itu adalah gibah, makanya hati-hati ya, Masya Allah. Oke, kita lanjut. Ada yang dihilangkan di area dalam Masjid Nabawi, yaitu dihilangkannya sufah. Ya, sufah ini dihilangkan karena di masa ini yang tadi belum pada punya rumah sudah pada punya rumah. Seperti Abu Hurairah ya, Bilal itu sudah pada punya rumah, makanya tidak digunakan lagi, dibongkar. Dan di sini pun juga ada pelebaran, ya, namun pelebarannya hanya sedikit saja. Ya, oke kita lanjut. Ini adalah Masjid Nabawi di masa Utsman bin Affan. Ya, di
di masa Utsman bin Affan ini sudah ada pelebaran lagi. Namun pelebarannya ke sebelah kanan dan ke area kiblat. Kenapa tidak ke sebelah kiri pelebarannya? Karena di sebelah kiri sini masih ada rumah-rumah istri Nabi. Tadi betul. Jadi di sini masih pada hidup. Makanya tidak ada pelebaran di sana. Tidak hanya pelebaran, ternyata di masa Utsman bin Affan ini temboknya juga diganti. Yang tadinya terbuat dari tanah liat, sekarang sudah terbuat dari batu gunung hitam. Jadi ini bukan dicat ya, melainkan dibongkar, diganti temboknya jadi terbuat dari batu ya. Dan atapnya juga diganti jadi terbuat dari kayu seperti memang ya. Oke, kita lanjut. Ini aku ada 2 buah pedang, namun saya tidak akan jelaskan tentang pedang ini karena belum ditemukan riwayat sahihnya. Namun yang ini seperti ini ada di negara Turki atau di museum Turki dan mereka mengklaim itu adalah pedang Nabi. Namun karena banyak perdebatan saya tidak tahu kenapa di museum Turki sana banyak sekali perdebatan karena di museum Turki sana banyak sekali peninggalan Nabi seperti rambut Nabi, gigi Nabi, sendal Nabi, tapi tidak tahu sahih tidaknya nyampe ke Rasulullah atau enggak. Ya bisa dilihat di YouTube juga ya. Karena kenapa banyak perdebatan? Karena untuk rambut Nabi rambut Nabinya saja kalau yang ada di sana itu panjang sekali. Sedangkan kalau dari hadis sahih ciri-ciri Rasulullah rambut beliau hanya sampai bahu. Makanya itu tidak tahu rambut beliau atau bukan. Bahkan di masih dipertanyakan. Makanya saya ini juga tidak jelaskan. Makanya di Indonesia juga sudah ada yang punya ya salah satu artis. Kemungkinan sebesar ini ya? Kemungkinan sebesar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah takaran mud dan sok. Pernah dengar mungkin ibu takaran 1 mud 1 sok? 1 mud untuk bayar apa mungkin pernah dengar? Untuk bayar sesuatu. 1 mud takaran untuk bayar fidyah. Nah, fidyah ya, bukan zakat ya. Fidyah itu yang tidak mampu puasa Ramadan, yang sedang hamil, sedang menyusui, ya, sudah sepuh, sakit-sakitan, tidak mampu berpuasa di hari berikutnya, boleh tidak puasa tapi bayar fidyah, yaitu 1 mud. Nah, 1 mud yang kecil, ukurannya kalau di dalam liter itu sekitar 3/4 liter. Kalau di dalam mili mungkin 750 mili, kurang dari 1 liter. Kalau dari gayung mungkin kurang dari 1 gayung juga. Ya, karena yang saya tahu 1 gayung itu 1 liter. Dan masya Allahnya ternyata yang 1 mud ini biasa juga digunakan oleh Rasulullah untuk takaran air wudhu. Jadi air wudhunya Rasulullah kurang dari 1 gayung ya. Nah, 1 mud aja. Dikit banget. Dan untuk zakat itu pakai takaran yang satunya lagi, yaitu takaran 1 sok. 1 sok yang besar, ukurannya kalau di dalam liter itu sekitar 3 liter. Kalau di dalam kilo, ada yang mengkonversikan 2,5 kilo, ada yang mengkonversikan 2,8 kilo, ada juga yang membulatkan 3 kilo. Itu boleh dipilih salah satunya. Dan masya Allahnya lagi ternyata yang 1 sok ini biasa juga digunakan oleh Rasulullah untuk takaran mandi junub atau mandi sempurna. Jadi mandi junubnya Rasulullah cuma 3 gayung ini. Ini dalamnya apa? Pertanyaannya kenapa Rasulullah mencontohkan sedikit, baik wudhu atau mandi junub? Karena airnya sedikit. Nggak ada air maksudnya. Tapi air jam-jam ngalir terus ke seluruh negeri ya. Di Indonesia pun dijualin. Oke, mungkin jawaban yang lebih tepatnya adalah karena kaidah keduanya, baik wudhu atau mandi junub, itu kaidahnya sama, yaitu yang penting basah. Oh, oke. Berarti begitu ya? Ya, yang penting basah. Jadi kalau misalnya judulnya karena nggak ada air, mungkin misalkan di Jakarta banyak air nih. Misalkan ibu lagi wudhu, udah biarin banyak air ini gitu ya. Kalau enak juga gitu ya. Tapi setelah wudhu, ada yang masih kering di area yang wajib basah. Itu sah nggak wudhu? Enggak, masih ada yang kering. Ya, itu wajib basah. Bahkan ada hadis yang mengatakan area kulit yang masih kering yang wajib basah itu yang harusnya basah tapi masih kering, maka tempatnya dimakan. Ya, jadi nggak sah wudhunya seperti itu. Ya, bahkan saya pernah lihat banyak air nih di Garut aja masih ada yang cuci kakinya cuma depannya aja. Padahal bagian area mata kaki itu adalah wajib basah. Masya Allah ya. Jadi itu yang penting basah kaidahnya. Nah, begitupun mandi junub. Kalau kita sudah yakin membasahi seluruh badan kita, baik cuma 3 gayung atau 4 gayung, sebetulnya kata Mas Ado. Maksudnya membasahi. Oh, tidak pakai sabun, tidak pakai sabun. Dibasah semua. Kali habis apa? Betul. Kalau misalnya kita sudah yakin membasahi seluruh badan kita, baik cuma 3 gayung atau 4 gayung, sebetulnya itu sudah sah menggunakan. Maksudnya nanti kalau misalnya ibu punya ada, gitu ya, habis air, misalnya gitu ya, cuman nemuin cuman seember kecil, misalnya, tapi bisa membasahi seluruh badan itu
Boleh, seperti Kalau air banyak mau. ya, kalau air banyak bisa mau pakai sampo, nambah sabun 2 kali, ngambilin air pakai conditioner itu terserah ya. Yang penting ada airnya seperti itu ya. Hajar Aswad sendiri yang saya tahu untuk aslinya itu ternyata bukan keseluruhannya, bukan sebongkahan besar ini. Yang asli ternyata sekarang hanya tinggal 7 butir dan tinggal beberapa mili. Jadi seperti ini ditempel-tempel. Ya, kalau ibu nanti berhasil mencium Hajar Aswad, diperhatikan lebih dekat, warnanya yang asli akan sedikit berbeda. Kalau yang asli kalau nggak salah warnanya hitam kemerahan. Ya, dan untuk area Hajar Aswad ini adalah area untuk memulai tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Diawali di batu Hajar Aswad ini dan berakhir juga di batu Hajar Aswad ini. Kalau nanti di sana ada lampu yang berwarna hijau ya, itu untuk memulai dan mengakhiri tawaf. Dan di antara batu Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini adalah area Multazam. Multazam ini cukup terkenal sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa ya, karena memang ada dalamnya seperti itu ya. Dan dulu sunat, makanya kalau perempuan hati-hati karena biasanya di sini mereka dorong-dorong seperti itu ya, berebut ya. Dan untuk di masa Rasulullah, beliau sangat senang untuk menempelkan pipi kanannya di Multazam ini dan mengangkat kedua tangannya. Kalau boleh saya contohkan mungkin seperti ini. Nah, beliau tempelkan pipi kanan dan mengangkat kedua tangan sebagai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini banyak memohon ampun ya, lebih baik. Akhlak boleh, tapi apa ya? Tidak dianjurkan. Tapi tidak dianjurkan karena memang banyak laki-laki juga terus berebut juga biasanya gitu ya. Boleh melakukan tapi tidak dianjurkan. Dan ini adalah pintu Ka'bah. Kalau di sini mungkin pendek, tapi kalau yang ada di sana untuk meraih bawahnya saja ini sekitar 2 meter tingginya ya, untuk meraih bawahnya saja. Jadi biasanya kita harus agak jinjit seperti ini ya, supaya bisa mencapai bawahnya saja. Dan di depan dari pintu ini adalah makam Ibrahim. Ini masih banyak yang salah mengartikan. Ada yang mengartikan ini kuburan Nabi Ibrahim. Itu tidak tepat karena ini bukan kuburan Nabi Ibrahim, melainkan ini adalah tapak kaki dari Nabi Ibrahim. Sebagian ulama berpendapat bahwa batu ini juga katanya berasal dari surga. Seperti itu ya. Jadi dulu ketika digunakan oleh Nabi Ibrahim, batunya ikut melunak. Jadi makanya ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa makam Ibrahim ini boleh dijadikan untuk tempat sholat. Biasanya setelah selesai tawaf, kita sholat 2 rakaat di sebelah sini. Ya, di area sebelah sini. Jadi menghadapnya ke sini. Ada pagarnya gitu. Ya sama, hampir sama seperti ini. Nah, hampir sama seperti ini. Jadi di belakangnya, ya. Yang tapi yang saya tahu untuk tapak kakinya yang ada di sana pun itu sudah tidak asli. Maksudnya tidak asli. Jadi dulu sebelum ada penutup ini, kaum muslimin yang datang ke sana dari seluruh dunia itu sering mengusap-usap atasnya. Karena sering diusap akhirnya menipis dan habis. Yang sekarang yang ibu bisa lihat di sana itu tapak kakinya itu adalah hasil dari pahatan. Jadi dipahat kembali sekarang, biar ada tapaknya lagi ya. Oke, kita lanjut ke sini. Dan di antara semua penjelasan-penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan, mungkin ini adalah salah satu yang paling penting kita ketahui oleh kaum muslimin ya, yaitu sejarah tentang perubahan Ka'bah. Karena kenapa paling penting? Karena ini nantinya berkaitan dengan salah satu ibadah. Ibadahnya apa mungkin ini saya jelaskan ya. Nah, ibu kalau misalnya saya tanya, bentuk dari Ka'bah sekarang seperti apa? Bentuk Ka'bah sekarang seperti apa? Kubus. Oke, kubus ya. Nah, ternyata Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bentuk dari Ka'bah ternyata persegi panjang. Nah, ini awalnya. Ya, bisa dilihat bentuknya pendek, mungkin dulu setinggi ini ya, dulu ya, pendek. Pintunya ada 2, tidak ada atapnya dan persegi panjang. Lalu kenapa pertanyaannya kok jadi kubus dan adanya setengah lingkaran di depannya? Ini terkenal sebagai Hijr Ismail. Namun nama aslinya adalah Al-Hijr atau Al-Hatim, bukan Hijr Ismail. Penamaan Hijr Ismail itu tidak mendasar karena ini bukan terjadi di masa Nabi Ismail, ini terjadi di masa Nabi Muhammad. Ini yang terjadi di masa Nabi Ismail ya. Nah, kenapa dari persegi panjang jadi kubus dan adanya Al-Hijr? Jadi ternyata Ka'bah yang pertama ini pernah roboh. Ya, gara-gara banjir di 5 tahun sebelum kenabian. Kalau 5 tahun sebelum kenabian berarti di usia Rasulullah berapa? 35, karena belum jadi Nabi di usia 40 ya. Nah, ini pernah roboh. Dan karena kaum musyrikin ketika itu tahu bahwa ini adalah tempat mulia, kaum musyrikin ingin membangun kembali tempat ini. Dan karena tahu kemuliaan Ka'bah, kaum musyrikin tidak ingin membangun Ka'bah ini dari harta yang haram. Namun yang jadi masalah adalah kebanyakan harta yang dimiliki kaum musyrikin adalah harta haram. Hasil judi, hasil riba, hasil perzinahan atau pelacuran. Nah, setelah mereka kumpulkan harta halal mereka, ternyata harta halalnya sedikit dan hanya cukup sekotak saja. Nah,
mereka tidak menyelesaikan di sini. Tapi mereka tahu kalau Ka'bah sampai sini, ini cirinya nggak sempurna nih. Karena dulunya kan panjang. Harusnya ukurannya itu sampai sini. Tapi karena kurang tata halal, akhirnya mereka membentuk setengah lingkaran dari sisa bebatuan bangunan Ka'bah sebagai ciri bahwa ini bagian dari Ka'bah. Ngerti Bu ya? Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya, Ibu bentuk Ka'bah sekarang gimana? Kubus. Nah, jawabannya masih belum sempurna karena ternyata bentuk Ka'bah itu kubus dan juga setengah lingkaran gitu ya. Dan ini adalah bentuk besar dari Al-Hijr atau Al-Hatim yang sekarang terkenal sebagai Hijr Ismail. Dan hati-hati di area sebelah sini nanti di sana itu akan dipenuhi oleh askar. Betul? Banyak penjaga Bu ya? Pertanyaan tidak seperti di sana ya. Di sana lebih mudah ya. Kenapa pertanyaannya di sini banyak askar? Biar gak ada yang masuk. Gak boleh gitu masuk. Boleh kalau masuk mah boleh Bu ya. Nah, jawaban yang tepatnya kenapa di sini banyak askar? Karena dikhawatirkan ada yang sedang tawaf memasuki area Al-Hijr. Karena perintah tawaf sendiri adalah mengelilingi seluruh Ka'bah. Sedangkan Al-Hijr ini tadi sejarahnya bagian dari Ka'bah. Makanya seperti yang tadi saya jelaskan, sejarah dari perubahan Ka'bah penting kita ketahui karena berkaitan dengan salah satu ibadah. Ibadah apa? Tawaf. Ya, Masya Allah. Jadi kalau misalnya Ibu nih nanti berumrah atau haji ya, misalkan di sini nggak dikasih tahu sama mubawnya, Bu nanti kalau misalkan umrah atau haji itu tawaf ya, tawaf itu mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Diawali di Batu Hajar Aswad dan berakhir juga di Batu Hajar Aswad. Tapi Ibu sama mubawnya nggak dikasih tahu batasan Ka'bah sampai mana. Misalkan Ibu sudah satu keliling aja gitu ya, sudah satu keliling ternyata kepisah sama rombongan terus tiba-tiba Ibu merasa capek gitu. Capek ya, tawaf itunya baru sekeliling juga. Udahlah kesini aja kalau nggak ada penjaganya mah gitu ya. Ini juga Ka'bah sama kan? Ya udahlah kesini aja biar lebih cepat gitu ya. Ternyata itu tawafnya tidak sah karena seolah-olah hanya mengelilingi setengah Ka'bah saja. Karena ini bagian dari Ka'bah tadi. Dan jadi harus kesini. Tapi kalau mau masuk boleh. Boleh. Kalau mau sholat di dalam boleh? Boleh. Ya, karena kata Rasulullah sholat di dalam Al-Hijr sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Karena ini bagian dari Ka'bah. Jadi sholatnya boleh ke sini, ke sana, ke sini. Boleh. Ya makanya justru dulu yang komplek Aisyah. Nah Aisyah pernah apa kepada Rasul? Ya Rasulullah laki-laki mah enak ya, bisa sholat di dalam Ka'bah, masuk ke Ka'bahnya, sangat gitu ya. Terus kita perempuan gimana pengen punya kayak laki-laki lah gitu ya, pengen sholat di dalam Ka'bah juga. Tapi kata Rasulullah, sholatnya di dalam Al-Hijr, karena sholat di dalam Al-Hijr sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Karena ini bagian dari Ka'bah. Ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Ini adalah maket tentang pembebasan kota Mekah atau Fathul Mekah. Nah, mungkin Ibu pernah dengar nggak Bu Fathul Mekah? Pernah ya? Oke, Fathul Mekah atau kemenangan kota Mekah. Dan maksudnya ini adalah pembersihan atau pembebasan kota Mekah. Nah, mungkin karena sudah pernah dengar Ibu, saya mau tanya, pembebasan atau pembersihan kota Mekah ini pembersihan dari apa? Dari ya, yang lebih tepatnya mungkin adalah pembebasan kota Mekah adalah pembebasan dari kesyirikan dan kemusyrikan. Karena ternyata dulu di area Ka'bah ini dipenuhi oleh patung-patung atau berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Ada yang tahu nggak total patung yang ada di sekitaran Ka'bah termasuk di dalam Ka'bahnya? Totalnya berapa? Mungkin Ibu pernah dengar atau mungkin mau tebak-tebak buah manggis boleh? Kira-kira ada berapa nih? 7. Yang lainnya mau menjawab? Boleh nggak apa-apa, salah juga Bu, nggak akan disetrap. Kira-kira ada berapa? Ya, kalau 7 ternyata masih sangat sedikit karena ternyata ada 360 patung. Ya, ada 360 patung tersebar di area Ka'bah termasuk di dalam Ka'bahnya. Dan ini semuanya dihancurkan di masa pembebasan kota Mekah ini. Kapan terjadinya pembebasan kota Mekah ini? Terjadi sekitar 8 tahun setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kalau tadi di sini Rasulullah terusir pindah ke kota Madinah, ternyata setelah masuk Madinah banyak yang masuk Islam. Sudah kuat Islam, sudah banyak yang masuk ke Islam, mereka ditugaskan lagi oleh Rasulullah untuk kembali lagi ke kota Mekah ini untuk menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Karena adanya pembebasan kota Mekah ini sampai detik ini kita tidak lagi melihat patung di area Ka'bah, betul? Ada yang lihat patung nggak sekarang di Ka'bah? Enggak ada, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya. Nah saya mau tanya, ini insya Allah semuanya muslim ya? Iya. Takutnya ada yang ikut gitu dari Ibu misalnya Islami seperti ya.
Nah, karena ini sama muslim, dulu saya mau bertanya Bu, kenapa mereka ini disebut kaum musyrikin? Mungkin ada yang pernah terpikir nggak di benaknya? Kenapa ya mereka dicap sebagai kaum musyrikin? Apa yang mereka perbuat? Kita muslim ini, mereka musyrikin. Apa yang mereka perbuat sehingga mereka dicap sebagai kaum musyrikin? Menyembah berhala. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah ketika itu dulu mereka masih menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan? Nah, ini pas ada apa nih jawabannya? Masih atau enggak? Kalau menyembah berhala ya enggak mungkin ya. Kalau menyembah berhala enggak. Tapi dibilang cerita itu pertanyaannya kok. Kalau bukannya mereka memang meyakini kalau mereka mengakui agama Ibrahim. Betul, masya Allah, jawaban yang tepat adalah mereka masih menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Namun mereka beribadah juga kepada patung-patung ini. Makanya disebut kaum musyrikin. Ini maaf ya Bu ya, ini sebagai tambahan ilmu ya. Maksudnya saya bukan mau menggurui, takutnya karena ini termasuk daripada usuluddin awal fondasi agama Islam. Kalau kita tidak tahu masalah ilmu ini, kita jangan-jangan apa termasuk dari kaum musyrikin ya. Karena ternyata masih ada kesamaan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Apa kesamaannya? Masih menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Namun kita jangan sampai melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Disebutkan juga di dalam Al-Quran, tanyakan Muhammad kepada kaum musyrikin siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka jawaban kaum musyrikin adalah Allah. Ya, dan seperti nama-nama mereka sebelum Rasulullah lahir, nama-nama mereka itu seperti Abdullah. Ayahnya Rasulullah kan Abdullah, artinya adalah hamba Allah. Jadi sebelum Rasulullah lahir mereka sudah kenal kepada Allah. Ya, dan ini menjadi kehati-hatian tentunya, karena ada ulama yang berpendapat, ya, ada ulama yang berpendapat antara tauhid dan syirik. Tauhid itu mengesahkan Allah, dengan syirik menduakan itu sangatlah tipis. Kalau diibaratkan katanya bagaikan semut di atas batu hitam di malam hari. Kelihatan nggak sih? Enggak. Kenapa ada ulama yang berpendapat seperti itu? Kenapa ada ulama yang berpendapat antara tauhid dan syirik sangat tipis? Karena ternyata ada pernyataan yang lucu yang dilontarkan oleh kaum musyrikin ketika kaum musyrikin ini ditanya, kenapa kalian menyembah patung? Jawaban kaum musyrikin adalah, kami tidak menyembah patung. Akan tetapi jika kami berdoa di dekat patung ini, niscaya doa kami bisa lebih cepat sampai ke Allah. Jadi ternyata kaum musyrikin berdoanya ke siapa? Berdoanya, ngomongannya ke siapa? Ke Allah juga ternyata. Kita ke Allah, ke Allah juga. Tapi kenapa Allah masih murka? Karena kaum musyrikin menjadikan patung-patung ini perantara doa mereka. Sedangkan Allah sudah menetapkan dirinya sebagai zat yang maha mendengar. Apa perlu perantara? Masya Allah. Ya, dan ini menjadi kehati-hatian kita tentunya. Karena di masa sekarang masih banyak yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Seperti perkataannya seperti ini. Ibu maaf, saya tidak minta ke jimat. Enggak, saya nggak minta ke jimat. Hati saya minta ke Allah. Cuman ini jimatnya cuman buat perantara aja. Syirik bukan? Syirik. Atau pernyataan yang sering dilakukan atau apa yang dekat karena itu termasuk syirik akbar. Ini masih banyak belum diketahui oleh kaum muslimin. Ya, bahwa itu adalah syirik akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ibu maaf, saya tidak minta ke kuburan. Tidak. Cuma saya meyakini kalau berdoa di dekat kuburan orang soleh ini, insya Allah doa saya cepat dikabul oleh Allah. Sama nggak perkataannya? Sama. Saya nggak punya kerjaan nih Bu, tapi saya meyakini kalau berdoanya di sana di kuburan orang soleh ini, di wali Allah ini, doanya mah kalau minta kerjaannya mah, tapi keluar dari sana, insya Allah saya cepat dapat kerjaan. Sama nggak? Sama, itu syirik akbar, itu syirik besar. Hati-hati. Yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah adalah berdoa secara langsung tanpa perlu perantara. Ya. Dan ini menjadi tentunya kehati-hatian kita. Dan dia cepat dikabul, tentunya berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Ya, seperti di malam terakhir, ketika tahajud kita datangi Allah, ketika turun hujan di antara azan dan iqamah, di penghujung hari Jumat pada asar, ketika selama berpuasa dan menjelang berbuka puasa, itu waktu mustajab. Terus juga seperti mungkin ini ibu nih lagi di Jakarta ke Garut lagi safar, ya, itu termasuk waktu yang mustajab dan kita bisa sampaikan langsung lagi pada ya. Oke, kita Kalau misalnya ada orang ya, biar mudah masalah dunianya misalnya gitu. Nah, itu termasuk udah syirik seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya niatnya untuk mendoakan mereka, itu balik lagi ke apakah dicontohkan oleh Rasulullah atau enggak? Melakukan perjalanan dengan sengaja seperti itu dengan tujuan ingin mendapatkan pahala, apakah ada nggak dicontohkan? Kalau tidak ada, berarti perbuatan tersebut termasuk bid'ah seperti itu. Ya. Kalau tidak di saat kerja
Dan tadi balik lagi ke hukum ahwat ya. Kalau untuk ahwat sendiri tadi hukumnya nggak boleh seperti itu ya. Untuk ahwat sendiri itu hukumnya nggak boleh berziarah kubur seperti itu. Nah makanya dilihat lagi, saya nggak bisa menjudge mereka apa perbuatannya syirik atau enggak, karena perlu ditanyakan lagi ke orangnya, terus juga dilihat lagi niatnya juga. Karena Rasulullah, ada hadis dari Rasulullah bahwa beliau pernah melarang, aku haramkan kalian, ya berarti nggak boleh ya. Aku larang kalian untuk berziarah. Berarti larang nih di sini untuk berziarah, kecuali maksudnya berziarah itu sengaja melakukan perjalanan dengan tujuan mendatangi sesuatu dengan tujuan ada pahalanya. Nah, aku larang kalian untuk berziarah kecuali itu berarti yang bolehnya ketiga masjid. Masjidku, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, jadi ketiga itu. Ya maksudnya itu yang ada pahalanya. Berziarah yang seperti itu yang ada pahalanya. Tapi kalau misalnya menyengaja ke kuburan yang tidak dicontohkan seperti itu ya. Ya wali-wali itu. Ya, wali-wali seperti itu tidak dibolehkan. Ya, seperti itu. Bahkan Rasulullah juga tidak meminta ziarahilah kubur enggak. Ya, tapi beliau bilang masjidku, ya, masjidku, bukan kuburku seperti itu. Ya. Oke, kita kembali ke Madinah. Ini adalah Masjid Nabawi yang terbaru. Ini area luar yang dipenuhi dengan payung-payung yang bisa kebuka ketutup sendiri. Untuk area kubah hijau itu adalah area dari makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Yang tadi saya bilang beliau adalah itu adalah tempat dulunya adalah rumah Aisyah. Ya, makanya seperti yang tadi saya jelaskan, ketika ibu sekarang ke sana akan melihat seolah-olah makam Nabi seperti berada di dalam masjid. Nah, tapi alhamdulillah tadi sudah tahu sejarahnya bahwa Rasulullah tidak dimakamkan di dalam masjid, melainkan di rumah Aisyah seperti ini ya. Dan luas Masjid Nabawi menurut informasi yang saya dapat, mudah-mudahan saya sampaikan sahih ya. Luas Masjid Nabawi yang sekarang adalah luas kota Madinah di masa Rasulullah. Nah, jadi dulu kota Madinah sebesar ini, ya, sebesar masjid. Masya Allah. Bisa jadi benar informasi yang saya dapat ini karena untuk di masa Rasulullah orang Madinah yang balik lagi ke Mekah dulu hanya sekitar 10.000 orang. Sedangkan untuk kapasitas Masjid Nabawinya saja, di dalamnya saja ini bisa menampung sekitar 1 juta jamaah. Ya, belum lagi di luarnya. Di luarnya ini bisa menampung sekitar 800 ribuan. Jadi kalau ditotalkan kurang lebih sekitar 2 juta. Jadi perbandingannya jauh. Dulu di masa Rasulullah orang Madinah hanya sekitar 10.000 orang ya. Sedangkan untuk kapasitas Masjid Nabawi ini bisa sekitar hampir 2 juta. Masya Allah ya. Tapi sebelum ke sini harusnya perubahan Masjid Nabawi ke sebelah sana dulu. Yaitu adalah Masjid Nabawi di 650 Hijriah. Kelihatannya lebih besar ya, tapi ini sebetulnya lebih kecil daripada yang terbaru. Bisa dilihat perbandingan dari kubahnya. Ini kubahnya sebesar ini, kalau ini kecil. Jadi ini lebih kecil daripada yang terbaru. Mungkin ini area depannya saja ya, area depannya saja. Dan di 650 Hijriah ini kaum muslimin sudah sangat cerdas. Kenapa saya sebutkan cerdas? Karena bisa dilihat di atas bangunan masjid ini dipenuhi dengan kubah-kubah yang berwarna silver ya. Nah, kubah-kubah tersebut ternyata berfungsi sebagai alat untuk menggemakan suara di dalam ruangan. Jadi ruangan di dalam masjid jauh lebih menggema ya. Nah, dan di tengah-tengah, karena dulu belum ada speaker Bu ya. Nah, jadi pakainya kubah seperti ini. Dan di tengah-tengah ada yang lihat seperti tiang listrik. Itu bukan tiang listrik Ibu ya. Itu adalah alat untuk menentukan jam sholat. Menentukannya dari mana? Dari bayangan mataharinya sudah sampai mana. Masya Allah ya. Jadi sudah sangat cerdas ya. Tapi sebelum ke sini juga harusnya perubahan Masjid Nabawi ke sebelah sana dulu. Itu adalah Masjid Nabawi di 91 Hijriah ya. Jadi maksudnya tadi perubahannya dari sana, dari masa Utsman bin Affan ya. Nah, dari belakang di masa Utsman bin Affan itu perubahannya ke sini. Ya, kalau tadi di masa Utsman bin Affan pelebarannya ke sebelah kanan karena sebelah kiri masih ada rumah-rumah istri Nabi, masih pada hidup istri-istri Rasulullah. Ternyata di 91 Hijriah istri-istri Rasulullah sudah pada wafat, ya, sudah meninggal dunia. Jadi area dari rumah istri Nabi sudah menjadi bagian masjid. Nah, yang agak tinggi atapnya yang kotak, ya, ini adalah area dari rumah Aisyah yang ada makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Jadi disinilah mulai masuknya makam Nabi ke area masjid. Seperti itu ya. Jadi yang sekarang di atasnya ada kubah hijaunya. Ya, kalau di sini belum ada pemberian kubah hijau, baru masuknya saja ya. Jadi tadi perubahannya di masa Utsman bin Affan ke 91 Hijriah, lalu berubah lagi ke 650 Hijriah, lalu itu yang terbaru. Kita di tahun berapa sekarang Ibu? 2022 Hijriah. Bukan. Hijriah ini soalnya dari tadi Hijriah terus. 1400.
43, betul, Masya Allah ya. Jadi ibu semua sudah melihat Masjid Nabawi di 1443 tahun yang lalu sampai yang terbaru di 1443 Hijriah sekarang ya. Karena perhitungan Hijriah diambil atau dihitung ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dan pembangunan Masjid Nabawi ini dibangun ketika Rasulullah tiba di kota Madinah tadi ya. Oke, dari saya sampai sini mungkin masih ada yang mau berfoto. Kita akan lanjutkan untuk masuk ke area teater. Kamar Rasulnya terpisah lagi, kalau ini kan masih di dalam. Ya, ini udah masuk, tapi belum dikasih kubah hijau. Tapi ada seperti sendiri gitu ya. Yang mana? Iya, yang ini kan kubah hijau. Ini masih satu gedung. Oh, Yang kubah hijau ini. makamnya di sini aja. Iya, yang kubah hijau aja. Ini adalah area rumah Aisyah. Oke, yang kita bahas sekarang adalah kisah tentang hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ternyata ketika Rasulullah dia menggunakan jalur yang ya, ini adalah kawanan dari kaum musyrikin. Ada sekitar 10 orang yang ditugaskan oleh kaum musyrikin untuk mengepung rumah Nabi. Dan 10 orang ini juga ditugaskan oleh mereka untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi ini adalah rumah Rasulullah yang ada di kota Mekah bersama Khadijah. Ya, bukan yang tadi saya jelaskan di Madinah itu milik Aisyah. Ini milik Khadijah. Namun seperti yang kita tahu, sebelum Rasulullah hijrah, Khadijah sudah lebih dulu wafat. Karena semakin marah, akhirnya mereka mengadakan seimbara. Katanya barang siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad baik hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Ya, bisa dilihat di tengah-tengah sana itu ada Ka'bahnya, ya. Jadi ini masih di kota Mekah. Dan ada hadiah 100 unta bagi siapa saja yang bisa menangkap Rasulullah SAW. Kalau sekarang mungkin hadiahnya seperti 100 mobil. Karena unta pada masa itu adalah kendaraan mewah. Sampai-sampai ada yang hampir berhasil menangkap Rasulullah. Karena ternyata ada juga yang mendatangi tempat di mana Rasulullah bersembunyi, yaitu mereka mendatangi Jabal Sur. Di Jabal Sur ini ada sebuah gua namanya Gua Sur, yang ternyata Rasulullah bersembunyi di dalamnya. Namun karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Rasulullah tidak berhasil ditemukan. Jadi maksudnya tadi, setelah Rasulullah keluar dari rumahnya dan posisinya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, ternyata Rasulullah tidak langsung melakukan perjalanan ke kota Madinah. Namun beliau bersembunyi dulu di Gua Sur ini selama 3 malam. Dan di sini Rasulullah hanya ditemani oleh Abu Bakar. Setelah 3 malam di sini, barulah Rasulullah melakukan perjalanan ke kota Madinah dengan menggunakan jalur yang tidak pernah digunakan oleh seorang pun. Sampai-sampai Rasulullah harus menyewa salah seorang penunjuk jalan atau guide ya, yang bernama Abdullah bin Quraikid. Ya, ketika itu Abdullah bin Quraikid masih musyrik ya. Jadi beliau ketika hijrahnya ditemani oleh Abdullah bin Quraikid dan Abu Bakar.
في المدينة يتلقف Ya, kalau tadi kota Mekah, ini adalah kota Madinah. Ini gerbang kota Madinah, dan ini penduduk Madinah yang sedang menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Ya, kenapa penduduk Madinah tahu bahwa Rasulullah akan datang ke sini? Padahal tentu dulu belum ada handphone itu ya. Jawabannya karena sebagian kaum muslimin ada yang sudah lebih dulu hijrah, ada yang sudah lebih dulu sampai, seperti yang bersahabat hitam ini. Ini yang berperan sebagai pamannya Nabi yang bernama Hamzah. Yang tadi saya kabarkan beliau ini terbunuh di perang Uhud dengan dadanya yang dibelah dan diambil jantungnya lalu dimakan ya oleh tidur. Nah ini Hamzah sudah berhasil sampai ke kota Madinah dan mengabarkan kepada penduduk Madinah bahwa Rasulullah juga akan datang ke sini. Makanya penduduk Madinah menantikan kedatangan Rasulullah di tengah lapang seperti ini dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore selama beberapa hari. Ya, setelah beberapa minggu perjalanan dari kota Makkah, akhirnya Rasulullah tiba juga di kota Madinah. Dan ini ketika penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Karena tidak boleh digambarkan, jadi tidak ada gambaran dari Rasulullah SAW. بيتي أشرف بيوت وإنه لا نوى جوارك بالقضيب بل ذلك يا رسول الله. Dan ternyata ketika sampai selain disambut, Rasulullah juga ditawari rumah-rumah oleh penduduk Madinah. Namun karena banyak yang berebut menawarkan rumah kepada Rasulullah, akhirnya kata Rasulullah biarkan untanya yang mewah, karena unta pula yang akan menentukan. Dan tentu ini menjadi kebijaksanaan seorang Nabi, ya, supaya tidak saling iri. Ya ini yang putih untanya Rasulullah bernama Al-Qaswa. Ya, Qaswa adalah Nabi. Jadi di mana nanti Qaswa ini berhenti, di situ akan menjadi tempat tinggal dari Rasulullah SAW. Allah. Ya.
aku lapar. Lapar. Kan tadi udah makan. Lapar Dan terus. ternyata Rasulullah ini berhenti di tanah lapang yang biasa digunakan oleh penduduk Madinah untuk memberikan kurma yang dimiliki oleh dua anak yatim, Sahal dan Suhail, sehingga diberilah tanah tersebut oleh Rasulullah dan ditentukan di atas tanah tersebut dibangunkannya rumah untuk Rasulullah dan juga Masjid Nabawi. Seperti yang tadi kita tahu bahwa Masjid Nabawi dan rumah Nabi itu bersebelahan ya. Bismillah, nuqimu baita Rasul. Dengan akal seadanya mereka membangun Masjid Nabawi dan juga rumah Nabi. Selama pembangunan ini, Rasulullah menginap di salah satu penduduk Madinah, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Dan pembangunan ini dilakukan kurang lebih sekitar 12 hari. Ya, agak cepat ya pembangunannya karena memang dindingnya saja. Rasulullah yang diwakili Ahmad. Nah ini ceritanya ketika pamannya Nabi Hamzah melihat Nabi membantu mengangkat batu, namun diambil batunya oleh Hamzah dan disuruh beristirahat saja katanya pakai Nabi. Jadi ternyata Rasulullah juga membantu pembangunan Masjid Nabawi. Dan tentunya batu pertama itu dilakukan oleh Rasulullah. Dan di sini juga dikisahkan